Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Pratiwi. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, gelombang 2 tahun 2023, jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai seminar PPG pada mata kuliah Pembelajaran Sosial Emosional. Pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama mengenai latar belakang pembelajaran sosial emosional, yang kedua adalah review pengalaman belajar, yang ketiga adalah refleksi pengalaman belajar, yang keempat adalah analisis artefak pembelajaran, yang kelima adalah pembelajaran bermakna, dan yang terakhir adalah perubahan yang saya lakukan. Mata kuliah pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah mata kuliah inti dari PPG Prajabatan yang membantu para mahasiswa PPG untuk memahami pentingnya pembelajaran sosial emosional. Mata kuliah ini dibuat agar mahasiswa dapat mengaplikasikan langsung pembelajaran sosial emosional baik bagi diri sendiri maupun bagi peserta didik sehingga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sejahtera. Pengalaman belajar yang saya dapat dari belajar pembelajaran sosial emosional ada 5 topik utama. Yang pertama, mengenai kompetensi sosial berdasarkan kerangka CASEL. Yang kedua, peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Yang ketiga, mengenai experiential learning. Dan yang topik keempat, mengenai experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir adalah topik mengenai school well-being. Review pengalaman belajar saya pada topik 1. Pada topik 1, saya mempelajari tentang apa itu kompetensi sosial emosional. Saya belajar 5 komponen kompetensi sosial. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Yang kedua adalah self-management atau manajemen diri. Yang ketiga adalah responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat adalah social awareness atau kesadaran sosial. Yang kelima adalah relationship skills atau keterampilan sosial. Yang dimana kelimanya dapat diajarkan secara rutin, terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu, serta dijadikan sebagai budaya di dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional. Pengalaman belajar saya dari topik 2 yaitu saya mengetahui mengenai bagaimana peran guru dalam menjadi teladan yang memiliki kemampuan sosial emosional dan bagaimana seorang guru mampu melihat serta merefleksikan keterampilan sosial emosional. Ada 3 hal yang perlu diingat oleh guru sebagai pendidik. Yang pertama adalah kepedulian sebagai dasar pembelajaran. Yang kedua adalah emosi dapat mempengaruhi suasana belajar dan bagaimana pembelajaran itu dapat diterima oleh peserta didik. Dan yang ketiga adalah tujuan yang ingin dicapai dapat mengarahkan guru dan peserta didik dan juga memberi motivasi untuk melakukan pembelajaran. Guru harus mengasah kompetensi EMC2 yaitu empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry untuk dapat membangun lingkungan belajar yang positif. Pada topik 3, saya belajar tentang experiential learning, yaitu bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga bagaimana saya mampu untuk melakukan observasi terhadap peserta didik untuk melihat pendekatan apa yang tepat dalam pembelajaran. Terdapat 6 eksposisi experiential learning diantaranya. Yang pertama adalah belajar merupakan suatu proses yang bukan dilihat dari hasilnya saja, tetapi juga prosesnya. Yang kedua, belajar adalah proses learning atau belajar dan belajar kembali. Yang ketiga, belajar merupakan proses adaptasi dan penyelesaian konflik. Yang keempat, belajar adalah proses yang menyeluruh dan adaptasi dengan lingkungan. Yang kelima, belajar merupakan transaksi sinergis antara individu dengan lingkungan. Yang keenam, belajar adalah proses mendapat pengetahuan. Terdapat 4 siklus pembelajaran dalam sosial emosional yang diterapkan dengan pendekatan experiential learning, yaitu dengan mengalami atau experience, dengan refleksi diri atau reflecting, dengan berpikir atau thinking, dan yang keempat dengan melakukan atau acting. Dari topik 4, saya menjadi lebih memahami mengenai experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional sehingga dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam pendekatan experiential learning tersebut. Ada 2 hal penting yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama adalah gaya belajar dari siklus tersebut. Yang kedua adalah ruang belajar. Yang pertama
Nah, gaya belajarnya itu meliputi divergen, asimilasi, konvergen, dan akomodasi. Dan yang kedua, ruang belajar yang perlu diperhatikan diantaranya mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Gaya belajar dan ruang belajar sangat perlu untuk diperhatikan dalam merancang pembelajaran sosial emosional. Dari topik 5, saya menjadi lebih mampu untuk memahami peran guru untuk dapat menciptakan school well-being atau sekolah yang sejahtera bagi peserta didik dan tentu saja gurunya, dengan merancang program yang mampu membangun sekolah untuk menjadi tempat yang menyenangkan dan mampu menganalisis pembelajaran yang dapat memberikan umpan balik terhadap peserta didik dan sekolah. Ada 6 dimensi school well-being. Yang pertama, sikap dan emosi yang baik terhadap situasi sekolah. Yang kedua, peserta didik memiliki konsep diri positif dalam hal akademik. Yang ketiga, guru dan peserta didik menikmati aktivitasnya di sekolah. Yang keempat, guru dan peserta didik bebas dari segala kecemasan untuk pergi bersekolah. Yang kelima, guru dan peserta didik bebas dari berbagai keluhan mengenai kondisi sekolah. Dan yang terakhir, tidak ada masalah atau konflik yang berat di sekolah. Terdapat pula dimensi school well-being yang meliputi having, loving, being, and whole. Dalam merefleksi pengalaman belajar, saya tertarik untuk lebih fokus pada topik 1 karena memberi saya keilmuan mengenai kompetensi sosial emosional sehingga menjadi bekal utama dalam saya merancang pembelajaran sosial emosional. Seorang guru harus memiliki kompetensi sosial emosional dan mampu membangun kompetensi sosial emosional bagi peserta didik di kelas. Adapun 5 kompetensi sosial emosional yang perlu dibangun. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness dalam mengenal emosi yang ada. Yang kedua, pengelolaan diri atau self-management dalam mengelola emosi untuk dapat menjaga fokus. Yang ketiga adalah kesadaran sosial atau social awareness, yaitu keterampilan untuk berempati pada sekitar. Yang keempat adalah keterampilan berhubungan sosial atau relationship skills untuk dapat berhubungan dengan orang di sekitar dengan baik. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan atau responsible decision making sehingga mampu untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya juga menjadi lebih memahami bahwa keterampilan sosial emosional dapat diterapkan melalui pembelajaran rutin, yaitu waktu khusus yang ada di luar kegiatan sekolah, atau terintegrasi langsung dengan mata pelajaran yang dilakukan di dalam kelas, serta disesuaikan dengan budaya di sekolah. Adapun pada topik ini, saya belajar lebih dalam untuk merancang pembelajaran yang di dalamnya memuat pembelajaran mengenai kelima kompetensi sosial emosional tersebut. Tekniknya, apa yang akan dilakukan guru dan apa yang dikatakan guru kepada peserta didik untuk mewujudkannya, serta tujuan mengapa dilakukannya hal tersebut. Hal ini dilakukan agar guru betul-betul memahami dan merefleksi pembelajaran sehingga kompetensi sosial emosional dapat lebih tertanam dalam diri peserta didik. Adapun analisis artefak pembelajaran yang saya lampirkan ada 3 di sini. Yang pertama, membuat penerapan pembelajaran kompetensi sosial emosional dalam lingkup rutin atau waktu khusus di luar kegiatan akademik dalam jadwal sekolah. Contohnya seperti budaya ketika upacara atau saling berjabat tangan dengan guru atau menggalang dana kepada teman yang sedang terkena musibah. Adapun yang kedua adalah membuat penerapan pengajaran sosial emosional dalam lingkup mata pelajarannya itu dilakukannya proses 5 kompetensi tersebut dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah membuat penerapan pengajaran sosial emosional dalam budaya dan tata tertib. Adapun kegiatannya seperti yang pertama adalah memeriksa ketaatan diri terhadap peraturan kelas yang dibuat. Kemudian dapat juga melaksanakan sholat duha bagi peserta didik yang muslim. Hingga kebiasaan atau budaya sekolah mengumpulkan infak atau sedekah pada hari Jumat untuk keperluan bersama. Pelajaran bermakna yang saya dapat dari belajar pada topik ini adalah saya menjadi lebih memahami apa itu kompetensi sosial emosional yang sebelumnya mungkin cukup jarang diterapkan pada rancangan pembelajaran yang pada umumnya terfokus pada keterampilan ataupun pemahaman peserta didik.
Saya juga jadi lebih memahami pentingnya guru untuk memiliki kompetensi sosial emosional sehingga memiliki kepribadian yang stabil dalam emosi sehingga dapat menghadapi bagaimanapun keadaan di kelasnya. Guru yang stabil secara emosi mampu menciptakan peserta didik yang stabil secara emosi juga, sehingga dapat tercapailah school well-being. Setelah mempelajari topik-topik pada mata kuliah ini, perubahan yang saya lakukan adalah menjadi lebih menyadari emosi yang saya miliki dan lebih mampu untuk mengendalikan emosi yang saya miliki. Saya juga jadi lebih memperhatikan bagaimana merancang pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional yang baik. Sekian presentasi saya mengenai pembelajaran sosial emosional pada seminar PPG kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.